Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Nurul akan melaksanakan proses coaching. Nanti pada waktu Bapak melaksanakan coaching, saya akan mengobservasi Bapak sebagai supervisor. Kemudian sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang saya nilai nanti ketika Bapak melakukan proses coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach atau belum. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Pak, juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu tentunya kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau balance, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Oh baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Hal yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot kepada coach. Oh begitu, baik, jadi ada 2 ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira indikator tercapainya seperti apa Pak? Indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti adalah coach mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya dengan cara-cara atau mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya sendiri. Nah gitu, baik. Jadi indikator yang ingin dicapai yaitu pada saat coach sudah menemukan solusi dari setiap permasalahannya sendiri. Begitu ya Pak ya? Iya betul. Nah baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Silahkan Bapak melaksanakan coaching dengan coach yang sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Begitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Ibu? Kalau saya agak kurang baik nih Pak. Oh iya, saya perhatikan tadi Ibu terlihat murung dan males. Ya itu dia Pak. Apa mungkin Bapak ada waktu? Kebetulan Bu hari ini saya kosong. Kebetulan ya Pak, barusan saya jam terakhir. Saya mau curhat boleh Pak? Ya monggo Bu. Tapi curhatannya agak lama. Ya silakan Bu, tidak apa-apa. Begini Pak, saya itu bingung mulainya mau bagaimana ini. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan dari yang Ibu keluhkan sekarang. Saya sangat bingung Pak, setiap kali mengajar di kelas beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya ajarkan. Lalu bagaimana Bu ceritanya dilanjut? Beberapa siswa lebih banyak asik ngobrol, kemudian saya jadi sangat kesal. Jadi menurut Ibu curhat sekarang judulnya adalah tujuannya untuk apa ini? Saya ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Ya Bu, mudah-mudahan soal ini dapat menemukan solusi terbaiknya. Iya Pak, terus terang saya kepikiran terus kenapa saya selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah-olah tidak mau menerima pengajaran saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu yang dialami? Jadi begini ya Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya itu yang kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka Pak. Oh begitu, kalau seperti itu menurut Ibu bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas lebih bervariatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas Pak. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka.
menurut Ibu metode dan metode pembelajaran apa yang cocok untuk menarik minat siswa tersebut? Mungkin bisa dicoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada mode pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjungan karya pada model pembelajaran project based learning. Kemudian kegiatan dan metode pembelajaran tersebut kalau diaplikasikan di kelas seperti apa rencananya? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, dan untuk tugas proyek atau kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok, Pak. Dan metode pembelajaran seperti apa yang akan direncanakan di kelas? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran, Pak. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan berbeda kelompok, Pak Nurul. Nah, itu sudah bagus. Coba sekarang tindak lanjutnya rencananya seperti apa? Langkah-langkah dasarnya. Iya, Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka pada pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu Ibu mewujudkan tujuan tersebut? Ya, saya akan melibatkan anak-anak langsung ya, Pak, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya, Pak. Kira-kira lama target waktu agar sesuai dengan rencana tersebut terlaksana bagaimana? Iya, Pak, saya akan merencanakan tindak lanjut tersebut dalam perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan ya, Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya, Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Ibu memang hebat, Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama ya Bu, waalaikumsalam. Baik Pak, setelah Bapak melakukan proses coaching dengan Ibu Rofi tadi, izinkan kita bertemu kembali di sesi pasca percakapan ya Pak. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Bapak sudah melaksanakan coaching dan saya sebagai supervisor. Pertanyaan yang pertama ya Pak, kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya tadi melaksanakan coaching dengan Ibu Rofinya. Menurut saya itu merasa dan menilai diri saya itu sudah sesuai dengan alur kita. Alur kita tersebut mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi menurut Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita ya Pak? Bagus sekali, memang tadi waktu saya mengobservasi Bapak sudah terlihat alur tirtanya dan membantu sekali pertanyaan-pertanyaan Bapak sehingga coaching dapat mengeluarkan permasalahannya. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan di pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Oh gitu. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang tadi Pak ketika Bapak melakukan coaching? Silakan Ibu. Ya, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak sudah menangkap kata kunci yang ditangkap dari pernyataan coaching sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Dari alur ceritanya juga sangat terlihat Pak tadi. Kemudian menurut Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih untuk membuat pertanyaan berbobot itu. Oh begitu ya. Setelah mendengar
pengamatan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Jujur perasaan saya merasa senang. Ternyata pelaksanaan coaching saya sudah sesuai dengan alur tetapi masih ada kekurangan gitu, terkait dengan waktu dan suasana yang masih kurang slow. Baik Pak, setelah Bapak tadi melakukan proses coaching, ada tidak Pak rencana tindak lanjut ke depannya begitu? Ada Bu, tindak lanjut ke depannya saya akan bisa menggali dan ekspor sehingga nanti coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan coach dapat membiasakan untuk membuat pertanyaan yang berbobot agar nanti coach bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi rencana tindak lanjutnya Bapak terus menggali si coach tadi, kemudian terlihat sekali dari usaha Bapak tadi yang sangat bersahabat dan sangat memancing-mancing sehingga si coach menerima dari pertanyaan berbobot Bapak tadi. Baik Pak, ini sudah sampai pada sesi terakhir. Terima kasih sekali atas waktu dan kesediaannya Bapak untuk percakapan pasca observasi ini. Semoga bermanfaat dan terus bersemangat dalam berlatih menjadi coach. Sampai bertemu lagi di lain waktu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.